warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal dari Universitas Tomogaga Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika kelas B. Nomor induk mahasiswa 18025050268. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas pengganti pertemuan ketiga dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Dosen Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Untuk pembahasan dalam video ini yaitu membahas mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Oke, yang pertama adalah konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja yang terdiri dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu tugas ataupun melakukan suatu kegiatan. Di dalam konsep dasar sistem ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah elemen-elemen sistem. Elemen-elemen sistem ini adalah bagian-bagian dari sebuah sistem. Bagian yang pertama adalah tujuan sistem. Tujuan sistem ini berfungsi untuk membantu tugas yang dilakukan oleh manusia ataupun karyawan dalam sebuah instansi atau organisasi. Contohnya itu seperti membuat laporan dan menampilkan gaji karyawan. Yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem adalah kapasitas ataupun kemampuan dari suatu sistem dalam mengolah data ataupun informasi dari karyawan di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga adalah kontrol. Kontrol ini berfungsi untuk mengelola ataupun mengolah data-data dan informasi dari sebuah perusahaan. Yang keempat adalah input. Input ini berfungsi untuk memasukkan data ataupun informasi ke dalam komputer. Yang selanjutnya adalah proses. Proses ini berfungsi untuk mengolah masukan melalui elemen-elemen input tadi seperti keyboard dan mouse, dan kemudian dijadikan sebagai informasi yang relevan dan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah output. Output ini berfungsi untuk menampilkan data ataupun informasi yang sudah diolah di proses tadi. Dan yang ketujuh adalah umpan balik. Umpan balik ini berfungsi untuk mengevaluasi ulang data ataupun informasi yang sudah ditampilkan oleh output tadi, apakah informasi tersebut ataupun data tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Yang kedua adalah klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem ini adalah pembagian sistem, dan pada umumnya sistem dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak ini adalah sistem yang tidak terlihat ataupun sistem yang tidak nampak. Contohnya itu seperti ide-ide. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang dapat dilihat dengan mata dan sistem yang paling sering digunakan. Contohnya itu seperti sistem komputer dan sistem akuntansi. Yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi ataupun tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya itu seperti pergantian siang dan malam, perputaran bumi, gravitasi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dibuat ataupun dirancang oleh manusia. Contohnya itu seperti sistem penggajian pegawai. Yang ketiga adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem. Yang ketiga adalah analisis sistem. Analisis sistem ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memilih alternatif pemecahan masalah dengan tepat dan cepat. Untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem yang dibuat, maka diperlukan 3 komponen ataupun 3 alat. Yang pertama yaitu hardware ataupun perangkat keras, contohnya itu seperti komputer. Yang kedua adalah perangkat lunak ataupun software, contohnya seperti aplikasi yang digunakan. Dan yang ketiga adalah perangkat manusia ataupun brainware, contohnya itu seperti operator, analisis, programmer, dan lain-lain. Dan salah satu tugas dari analisis sistem yaitu merancang perbaikan-perbaikan pada sistem dan menyusun ulang sistem yang baru. Oke, yang kedua adalah konsep dasar informasi. Informasi ini adalah kumpulan data yang diolah dalam bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat untuk penerima
informasi. Di dalam konsep dasar informasi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengolahan data. Pengolahan data ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam menggambarkan eh, perubahan data menjadi informasi yang lebih berguna dan bermanfaat. Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pengolahan data yaitu dengan menggunakan media berbasis komputer. Mengapa? Karena media ini dapat membantu ataupun mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialami, khususnya di bidang perhitungan matematis dan fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua adalah siklus informasi. Siklus informasi ini adalah alur dari informasi. Untuk alurnya, pertama data akan dimasukkan oleh perangkat input. Setelah itu proses akan mengolah data yang dimasukkan tadi oleh input menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermanfaat. Lalu output akan menampilkan data yang sudah diolah oleh proses tadi. Kemudian umpan balik akan mengevaluasi ulang data yang sudah ditampilkan atau informasi yang sudah ditampilkan oleh output tadi, apakah dia berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya adalah kualitas informasi. Kualitas informasi ini dipengaruhi oleh 4 aspek. Yang pertama adalah akurat. Informasi yang disampaikan hendaknya bersih dari masalah-masalah dan hal-hal yang dapat menyesatkan si penerima informasi. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang disampaikan hendaknya tepat waktu, karena apabila dia tidak tepat waktu, maka informasi tersebut akan tidak berguna atau dia sudah expire atau kadaluarsa. Yang ketiga, relevan. Relevan di sini artinya informasi yang disampaikan itu harus bermanfaat bagi si penerima karena akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan dalam pemecahan permasalahan. Dan yang selanjutnya adalah ekonomis, efisien, dan terpercaya. Hendaknya informasi yang disampaikan memiliki manfaat yang besar untuk penerima informasi, dan juga sumber dari informasi ini terpercaya, dan yang paling penting informasi tersebut bukan berita bohong ataupun berita hoax. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama adalah routing processing system. Routing processing system ini berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan yang sudah terjadwal secara rutin. Yang kedua, decision support system. Decision support system ini berfungsi untuk melayani kebutuhan yang belum dapat didefinisikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah critical management information system yang berfungsi untuk melayani kebutuhan pembuatan laporan dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah peranan sistem informasi dalam bisnis. Untuk peranannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, membantu operasi bisnis. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan manajer. Dan yang ketiga, memperoleh penghasilan yang strategik. Dan yang terakhir adalah manfaat dari sistem informasi. Untuk manfaatnya sendiri itu ada 3. Yang pertama, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi dan mengurangi biaya. Yang kedua, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan pelaporan berbagai macam rekening koran. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah perusahaan menggunakan sistem informasi ini untuk mempertahankan ketersediaan pada tingkat yang paling rendah agar dapat konsisten pada produk yang tersedia. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi singkat mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.